control. Halo everyone, kembali dengan saya Desita. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia. Salam sukses, dahsyat luar biasa untuk kita semua. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan pemilik restoran Ekaria. Beliau merupakan generasi ketiga restoran Ekaria. Mari kita langsung saja berbincang-bincang dengan pemilik restoran Ekaria. Om Koko, apa kabar Om Koko? Baik. Terima kasih banyak ya Om Koko, baik juga. Terima kasih untuk kesediaannya sharing dengan teman-teman semua. Om Koko boleh sharing mengenai sejarah Ekaria gitu. Kenapa sih didirikan? Kenapa sih kakeknya Om Koko itu mendirikan restoran Ekaria ini? Apa sih visinya, misinya dan impian gitu sehingga menciptakan restoran Ekaria begitu luar biasa seperti sekarang? Sebenarnya kalau dibilang impian atau misalnya ini juga enggak yang mungkin orang dulu nih, karena pendirinya ini kan awal mulanya 1925. Jadi pendirinya itu kakek itu datang dari China sana. Kalau ditanya emang ada misinya terus kesini pakai apa untuk memasak, orang dulu kan yang penting perantau, ya kan, nyampe kemana, ya kan, kebetulan nyampe ke Jakarta, terus bisanya apa sih, kebetulan dia masak, artinya kan dia harus mempertahankan hidup. Nah pada saat harus mempertahankan hidup, apa sih yang dia bisa? Iya. Ya kan, pada saat dia bisa masak, ya dia bisa dengan masak pelan-pelan, karena itu jadi sumber mata pencarian. Mau nggak mau di dalam yang dia ubah, dicari-cari, ya kan, bagaimana inovasi untuk makanan, masakannya dia diterima, karena itu menjadi mata pencarian dia untuk menghidupi keluarga. Jadi cikal bakalnya yang ada di sana. Ya kan, tahun 25 mendarat, mungkin sebelum tahun 25 itu sudah mendarat di sini, ya kan? Karena kalau kita lihat dari foto-foto yang nanti ada di sini, itu tahun 1925 udah ada bentuk gedungnya. Tapi kan artinya dia nggak mendarat 1925 loh. Mungkin 1920 tahun sudah mendarat. Mungkin dari rumah-rumah yang kecil itu dia udah mulai masak. Kalau kayak sekarang tuh mungkin catering atau mungkin buka di depan yang untuk tetangga. Baru akhirnya 1925 itu terwujud dengan adanya gedung yang dia sewa di daerah Glodok atau Chinatown, ya kan, di sana dengan yang cuma satu lantai awalnya. Kalau di foto ini 2 lantai karena tahun 1940. Saya nggak dapat foto dokumentasi yang tahun 1925-nya. Kalau menurut orang-orang yang dulu pada saat 1925 itu hanya satu lantai dan atapnya itu atap siram, ya kan. Jadi dia untuk mempertahankan, dia nabung, pada saat dia udah cukup dia bisa sewa tempat yang cuma satu lantai. Nah karena tamunya pada saat itu juga kebanyakan itu kan masih jajahan Belanda ya, jadi tamunya itu campur-campur. Nah karena dia perkembangan cukup baik, akhirnya dia bangun untuk 2 lantai, atapnya juga udah atap siram, ya kan. Itu di tahun 25. Kemudian 1947 karena orang Belanda itu juga banyak di daerah Menteng. Waktu itu di daerah Menteng juga mungkin masih tidak terlalu ramai kayak sekarang ya. Maka 1947 dia buka cabang di Menteng, ya kan, di Mojokerto di sana. Nah itu kita bakalnya ya dari sana. Kalau mulai ada di lokasi ini itu tahun berapa Pak? Lokasi di sini tahun 1987. Jadi suatu perjalanan yang panjang, di mana tahun 25 sampai tahun 67 itu adanya di Glodok, daerah sana sana. Tahun 67 karena di ruang tanah yang di sana dirubah, artinya bukan direlokasi lagi ya, dibuka menjadi kayak sekarang. Dulu kan mungkin dari pintu kecil, pintu besar, atau segala macam. Ya kan, kita ada foto-foto pada saat zamannya masih ada pintu besar, pintu kecil. Terus kemudian 1967 itu dibuka kayak seperti sekarang, ada glodok building atau segala macam. Akhirnya kita mencari tempat dan itu kan sewa. Selama 2 tahun kita cari tempat, akhirnya tahun 70 kita dapat tempat di Hayamuruk, ya kan, atau pasar Reda Tebes itu 70 sampai 84, ya kan, kita nyewa lagi di sana. Nah 84 kita pindah nyewa tempat di Batu Ceper karena itu nyewa. Kita nyewa di Batu Ceper 2 tahun karena nunggu pembangunan yang di Ketapang sini. Jadi 2 tahun bangun Ketapang sini. Sejak 1987 kita menempati gedung yang baru di sini yang memang udah punya sendiri dan kapasitasnya lumayan besar di sini. Kalau udah join gitu ya, join ke restoran Ekaria, udah bantu restoran Ekaria pas dari umur berapa kok? Kalau saya pegang manajemennya secara langsung itu dari 1987 pada saat buka di sini saya udah pegang manajemennya. Tapi kalau saya sendiri masak, saya masak itu dari umur 13 tahun. Wow. Dari di dapur SMP ini. 1 ya? Ya kurang lebih. Jadi di dapur karena orang tua saya ngomong kalau kita mau buka restoran kita harus bisa masak. Karena kenapa? Mempertahankan cita rasa itu yang
banyak kalau sekarang, kalau kadang-kadang juga ditanya bagaimana mempertahankan misalnya cita rasanya yang lama atau apa, karena kan semuanya kita tuh estafet dari kakek sampai dari kakek ke papa, ya kan? Dan mereka bergandengan tangan tuh selama beberapa tahun, mungkin belasan tahun sampai kakek meninggal 1958, kendali dipegang sama papa saya. Dari saya umur 13, saya bergandengan tangan sampai terakhir papa saya tahun 2005. Nah, pada saat bergandengan tangan itu ilmu itu yang diturunkan cita rasanya. Saya yakin semua orang bisa masak dengan baik, ya kan? Tapi kadang-kadang teknik masak yang baik itu yang kadang-kadang yang kita nggak tahu bagaimana. Karena punya pengalaman satu yang unik ini. Jadi ini juga untuk yang muda-muda kadang-kadang kenapa saya bilang? Karena dulu pada saat saya masak, masih muda kan, pada saat masak, tiba-tiba didatangi sama orang tua papa saya. Diambil alih, ini loh, begini loh, ini loh, begini loh. Pada saat itu jiwa muda kita akan ngomong, gue malu banget ya. Gue udah bisa masak loh, ya kan? Tapi masih diajarin di depan chef-chef yang lain misalnya. Ya kan, kita bisa masak terus diambil alih, sekarang kan kayak kita nggak bisa masak, diajarin gini, ya kan? Padahal banyak orang yang prihatin. Padahal kalau kita sadar sekarang, pada saat itu dia ambil alih, dia sedang menurunkan ilmu yang bertanya kayak apa sih masak. Kayak saya bilang, semua orang bisa masak, tapi punya trik masak yang sendiri loh. Cara ngaduknya lagi mana, apinya harus lagi mana. Ya kan, bukan yang asal masak nyalain api, goreng selesai. Tapi kan ada trik. Kita taruh misalnya wangi itu, misalnya arak itu biar wangi, di mana yang kita taruh? Bukan asal terasa selesai. Sampai di mana sih wanginya itu? Kita harus tahu sisi sebelah mana yang wangi itu akan keluar. Kepanasan api, kepanasan kuali itu sampai di mana? Bagaimana tindakannya? Cara ngaduknya. Cara ngaduk kalau cuma satu sisi, yang belah sini kan nggak ngaduk. Iya. Ya kan? Jadi kita pada saat ngaduk, kita harus aduk juga dari sebelah sini. Biar kenapa? Rata ya. Nah itulah kadang-kadang pada saat itu kalau kita nggak sadar bahwa kita hanya malu bahwa kok gue bisa masak, tapi disamperin ya. Nah saya nggak mau masak pun selama 13 tahun itu nggak bilang saya masak langsung masak loh. Saya harus belajar dari bawah. Sama-sama karyawan istilahnya, kalau sekarang itu ada dapur kotor, dapur bersih kan. Iya. Saya dari dapur kotor dulu. Umur 13 saya sama-sama karyawan duduk di lantai, cuman beralasan kaleng. Ya kan, kalau dulu tuh kaleng-kaleng blue band kan, duduk di atas kaleng, motongin burung, motongin ayam. Nah dari sana saya dinaikin lagi pindah ke bagian sayur, cuci sayur nih, terus ke bagian potong, harus siapin satu macam hidangan. Itu baru dimulai sama api. Ya kan, setelah itu baru bermain di kompor. Kompor itu tapi saya harus bagian steam dulu. Harus cara steam atau gimana steam kan. Dari sana baru pindah lagi ke bagian goreng. Kemudian masak goreng apa? Goreng ikan, goreng burung, goreng segala macam. Udah gitu masih ada stepnya lagi. Saya nggak pernah langsung masak. Masaknya cuma boleh babi goreng, bihun goreng, nasi goreng, ya kan? Setelah dari sana baru saya kasih masak prosesnya, ya kan? Makanya dari itu saya sendiri itu nggak sekolah kuliner. Oh iya. Ya, saya sekolah. Saya udah dari kecil sekolah kuliner. Ya, itu yang saya bilang. Saya takutnya jenuh. Kenapa dari umur 13 otodidak saya belajar di dapur, terus sekolah kuliner lagi di dapur lagi, lama-lama gedenya di dapur. Jadi kuliahnya ambil jurusan apa? Saya ambil bisnis. Oh iya. Ya, nah, jadi sama saya. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena ya kita bisa jago masak, bisa masak atau tidak akan jago, tapi kan kalau nggak bisa masakin sama juga wow, perkembangan. Harus tahu target marketnya. Ya, ya. Tentu kan semua juga ada masa dan zamannya. Dan pada saat itu ya tahun 87 itu pada saat saya baru lulus saya kembali bertemu dengan catering yang lebih banyak saat itu saat itu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa per generasi per era itu kan beda-beda. Zaman dulu kalau kita ingin promosiin sesuatu atau kita ingin memperkenalkan sesuatu, untuk media promosinya apa sih kalau nggak media cetak, ya kan? Media kayak cetak itu kayak koran, terus majalah segala macam, ya kan? Nah, media dan TV, radio dan itu yang mahal-mahal. Dulu saya ingat ini, karena setelah saya lulus bisnis pun saya kerja sama orang. Saya kerja 8 tahun sampai 9 tahun sama orang. Dan saya, ya, kalau bisa masih balik dulu. Satu lagi gitu, ya kan? Nah di saat sana saya kerja, kebetulan saya ditaruh di bagian marketing. Nah di sana saya belajar tentang. Jadi kalau di sini apapun yang saya perintahkan pasti staff turun. Karena dianggap ya dia anaknya bos.
Tapi pada saat saya kerja, saya belajar dari staff. Saya harus bikin laporan, bikin tren penjualan, membuat sesuatu proyeksi penjualan atau misalnya mau launching produk bagaimana. Saya harus ke daerah, ya kan, bikin forecast-nya segala macam apa untuk suatu pameran juga saya harus bikin suatu rancangannya bagaimana, apa sih yang dibutuhkan, dananya berapa, saya harus bikin budgeting segala macam. Nah dari sana lah kita coba belajar, ya kan. Tapi kan kalau saya sekolah mereka mungkin karena berpikir saya segala sesuatu ini untuk penting, tetapi kan harus bisa kombinasi, ya kan. Kita bisa kombinasi bagaimana caranya. Banyak sekarang anak muda itu kadang-kadang kan punya ambisi yang besar. Saya selalu ngomong dengan mereka begini, kita harus punya sesuatu, kita harus smart, ya kan? Smart dalam arti apa? Ya smart segala macam. Tapi buat saya smart itu apa? Pertama kali S-nya itu kita harus punya semangat. Semangat. Ya kan? Kalau kita nggak punya semangat, ya cuma aja. Iya. Ya kan? Terus kedua kita harus punya minat. Oke. Ya kan? Minat. Punya minat nggak di bidang itu? Kalau kita nggak punya minat, tapi asal kita punya semangat, minat itu bisa dibentuk, tetapi artinya minat itu bisa ngikutin. Iya, Tapi kalau memang tapi kalau memang minat di bidang itu akan lebih cepat berkembang. Betul. Ya kan? Karena saya bilang contohnya kenapa? Ya abang beca siapa sih yang minatnya di abang beca? Tapi dia semangat cari uang. Karena memang untuk saat itu pencariannya di jadi abang beca, mau lari beca, ya mau nggak mau. Ya kan? Jadi minat itu ditimbulkan karena kebutuhan. Nah setelah itu kamu harus melakukan analisa. Analisa. Ya. Karena segala sesuatu kamu punya semangat, ya. Kalau kita ambil suatu proyek misalnya, kamu lulusan misalnya PH, ya PH atau kamu mungkin restoran lah, kita anggap, ya kan yang gampang kita restoran ya, kita punya restoran, kamu punya semangat nih, kamu lulusan bagian kuliner, kamu salah satu universitas terkenal, kamu ingin membuka sesuatu roti lah yang paling gampang, ya kan? Kamu mau bikin roti, kamu jago bikin roti nih katanya lulusan kamu jago bikin roti, oke kamu punya semangat. Habis lulus punya semangat dong. Tentu minat punya. Ya kan? Punya minatnya kenapa? Ya kamu baru lulus. Terus saya mau pakai yang semua nomor 1. Sekolah saya nomor 1. Maksudnya sekolah itu terpandang loh. Boleh dibilang lulusan soal itu yang sukses. Oke, kamu punya semangat, punya minat. Kamu lakukan analisa nggak? Analisa target market. Ya, artinya gini. Kamu bisa bikin roti yang enak, kamu bisa bikin American breakfast yang enak. Pasarnya mana ya? Kamu lihat di daerah Pancoran itu belum ada tuh American breakfast. Kamu buka di sana dengan embel-embelnya ini tukang masak yang top loh, lulusan sini atau apa? Nggak cocok tadi Ya. marketnya. Makanya kamu bikin satu American breakfast, roti sosis yang satu, roti yang satu sama telur, misalnya nominal atau dijual 100.000, ya kan? Kamu buka, ya kan? Karena apa? Kamu melakukan analisa, dalam arti analisanya kenapa? Di daerah Pancoran sana itu orang masih mungkin makan bakmi. Iya. Kecuali kata di kampung. Ya, jadi itulah yang kita analisa. Iya. Kamu lakukan analisanya, Iya. ya kan? Karena kalau kamu nggak melakukan analisa, kamu buka di daerah sana, ya nggak ketemu pasarnya. Kecuali kamu buka di Senopati, Betul. ya kan? Memang pasarnya di sana, Iya. ya kan? Setelah punya semangat, minat, lakukan analisa. Setelah kamu lakukan analisa, kamu harus punya rencana. Betul. Susun rencana. Iya. Plan A, plan B, apa segala macam. Ya kan, artinya kalau di sana bisa nggak nih kita buka ini, ya kan? Atau kita punya kopi yang enak, ya kan? Pas kita buka kopi yang enak, kita kopinya satu kopi 80.000 nih. Dua toko atau 3 toko dari sini ada kopi-kopi yang sekarang lagi berjamuran. 20.000. Ya 20.000, 30.000. Apakah orang mau beli kopi kita yang 60.000, 80.000? Enggak, kalau pasti Pak. Ya kan? Nah bikin roti, kamu bikin roti tawar ini yang spesial, gandumnya yang spesial. Dua ruko dari sini, bukanlah misalnya kayak Indomaret, Alfamart yang jual roti-roti tawar. Ya kan yang harga 23.000, kamu punya jual 100.000 dengan gandum yang spesial, ya kan? Salah pasar. Nah itu Iya. low kolesterol lah, terus non sugar apa segala macam. Buat mereka nggak peduli kayak gitu kan. Iya. Yang penting murah kenyang, ya kan? Nah itu. Jadi setelah itu kamu semua analisa, setelah semangat, minat, ya kan? Analisa. Nah, rencana, Rencana. terakhir baru melakukan tindakan. Iya. Ya. Karena tanpa tindakan ya suka Ya, saja cuma, gitu ya. ya kan? Nah, jadi langkah-langkah itu harus kamu ambil kenapa ya? Kalau kamu melakukan itu,
Enggak saya boleh lama-lama keluar. Kenapa? Karena kamu salah tempat. Iya. Iya kan? Mungkin kalau kamu buka di Quick atau di Senopati atau apa, untuk itu it's okay gitu. Iya. Tapi kalau kayak sekarang, ya kamu sama apa? Bukan salah. Perlu waktu kamu mendidik orang-orang yang di Pancoran itu untuk makan American breakfast yang 100.000 atau 150.000. Lebih gampang ganti lokasi. Nah, ya kan, jadi kamu harus merubah mindsetnya orang-orang yang di Pancoran itu untuk tidak selalu mengkonsumsi bakmi dan bubur mungkin, ya kan? Tapi dirubah dengan American breakfast yang dengan sosis satu, yang harusnya dengan telur omelet atau telur mata sapi satu dan roti satu. Iya. Padahal mungkin di sana biasanya makan bakmi 2 mangkok, Iya. ya kan? Tapi yang dia makan itu. Kalau Om sampai sekarang masih suka masak gitu Om setiap harinya atau enggak? Masih, karena dari dulu pun masih. Kenapa? Karena prinsipnya gini, segala sesuatu itu kalau kita jarang pakai, lama-lama tuh kita ada, tapi kalau jarang dipakai, kita akan kalah dari mereka loh. Iya. Jadi kita tetap harus praktis, kita latihan, walaupun kita nggak sering. Dengan makin sering kita latihan, kita akan tahu kayak begitu, ya kan? Jadi dari saya nggak pernah stop, walaupun saya kerja 8 tahun 9 tahun pun, saya tetap malam itu saya masih masak, coba bikin buku, bikin apa. Sampai sekarang pun perajin buku masih saya. Kalau total chef di restoran ini ada berapa orang kira-kira? Chef di sini kan kita ada cabang di BSD ya. Kalau chef di sini itu ada 1, 2, 3, 4 orang. Oh, ada BSD juga ya? Om? Ada. Chef itu beda dengan dia ada chef. Iya. Itu yang masak. Ada yang dalam bagian goreng. Oh. Jadi ada lagi bagian steam. Oh. Ya kan? Tapi kalau secara global, kalau satu restoran, kalau ada chefnya masalah masakan. Ada bagian BBQ, ada bagian dimsum. Nah di bagian masak sendiri itu kan beda-beda. Ada bagian steam sendiri, ya kan? Ada bagian goreng sendiri. Chef itu masak sendiri. Kalau total karyawan semua itu ada berapa orang? Kalau di sini, kalau di sini? Sejak COVID kita ini kurang lebih di sini tuh 70-an lah, 70-an ya, kurang lebih ya, 70-an. Karena sejak COVID itu kita nggak pernah ngurangin karyawan, tapi kita udah nggak nambah lagi karena selama ini kita nggak tutup. Jadi selama COVID itu kita buka hanya takeaway, dalam arti kita coba nampung mereka lah. Nggak ada yang kita banyak karyawan di situ, karyawan yang lama, yang masa kerjanya ada dari tahun 70, tahun 80. Ya kan, kita tetap pertahankan mereka. Kalau strategi Om, ya bahas COVID itu kalau strateginya gimana tuh Om? Kan seperti yang kita tahu ya, ada COVID itu kan tahun 2020, 2021, 2022 juga ya masih gitu ya. Gimana sih strateginya agar Pekarya itu bisa survive, gitu, bisa bertahan sampai luar biasa seperti sekarang? Itu strateginya apa tuh? Sebenarnya kalau kita setelah kita lihat feedback ke belakang ya, ternyata COVID itu cukup lumayan efektif. Artinya perusahaan-perusahaan gede itu banyak yang nggak pernah tutup. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena Penerbangan, nggak bisa dia hotel, mau misalnya kayak di Bali itu mati banget. Iya. Iya kan? Karena kenapa? Karena memang mereka nggak ada penghasilan sama sekali dan harus tutup. Restoran itu ketolongnya itu hanya untuk take away. Iya. Tapi take away itu kan apakah bisa menutup biaya restoran yang sedemikian tinggi? Ya kan, kita bayar listrik sampai itu apa segala macam. Cuman balik lagi ya ke filosofi satu filosofi Chinese yang kadang-kadang kalau kita lihat kenapa kita diajari dari orang tua kita selalu begini. Sebenarnya ini bukan filosofi aja, mungkin filosofi Jawa juga sama. Ya kan, karena Chinese itu udah datang ke Indonesia cukup lama dan beradaptasi dengan Jawa dan yang lain-lain cukup lama. Kadang-kadang kita nggak filosofi orang kuno. Mereka itu kalau punya penghasilan 1 juta, ya, mereka mungkin hanya mengkonsumsi itu 100 atau 200 ribu. Sisanya mereka tabung. Karena mereka nganggap ini disiapin loh untuk anak nanti sekolah. Iya. Ini untuk ke depan loh, ini apa segala macam. Ya kan? Nah, dengan filosofi itu kita coba berusaha nggak terlalu boros loh. Kita nikmatin hidup, tetapi porsinya kita hitung nih. Jangan dibalik. Kita punya penghasilan 1 juta, ya kan? Yang ditabung 100 ribu aja. Yang 900 ribu itu buat kita nikmatin. Selama istilahnya kucuran dana itu jalan lancar, nggak apa-apa. Kenapa kemarin waktu itu orang banyak jatuh? Karena kucurannya stop. Pada saat kucurannya di stopin, mereka nggak ada tabungan, nggak ada. Nah itu yang akhirnya banyak yang berguguran. Ya, tapi kalau misalnya dengan cukup savingnya cukup, artinya itu, ya kita hidup kalau hidup pas-pasan kan. Pas-pasan itu kalau pas beli mobil ada. Pas mau keluar negeri ada, ya kan? Jadi hidup nggak perlu berlebihan. Pas-pasan. Kalau misalnya cewek pas mau beli cincin ada, pas-pasan kan? Pas mau beli jet pribadi ada. Ya. Kalau cewek kan cita-citanya kayak Hermes ya,
terus tas apa, jadi pas mau beli tas ada, ya kan, di channel ada. Nah itulah kenapa kita bisa lewat sih. Saya juga melihat nih, pada saat sekarang udah sedikit melewati, kalau kita menoleh ke belakang, bagaimana ya? Ternyata kita baru melewati tautan atau jurang yang dalam banget. Iya. Iya kan? Tapi itu saat saya nggak tahu kenapa karena ada bisikan, itu jangan noleh ke belakang deh. Betul. Kita jalan terus aja. Itu jangan itu dengan nilai-nilai karena itu akan membuat kita stres. Betul. Jalan aja. Nah juga kalau memang kita terus jalan apa ini itu, kita akan dibukain jalan doang. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita melihat ke belakang, aduh, ke depan gua harus bayar sekian, ini sekian, ini sekian. Saya ngalamin pada saat itu, tapi saya nggak perlu banyak pikir. Ya udahlah, pada saat ini gua ada berapa, ya udah deh, gua pakai dulu, ya kan? Gua ada simpanan, ya udah deh. Yang penting karyawan juga punya hidup. Karena kan karyawan kita hanya kita stoknya, walaupun yang berdarah-darah saya gitu. Tapi kalau saya melihat ke belakang atau dalam hitungan ke depan dalam hitungan, dia punya satu ketakutan ya. Gue takut lu melangkah, gue lagi mana ya? Karena penyakit yang paling bahaya itu stres. Iya. Stres itu bisa kemana-mana, iya kan? Nah salah satu kamu punya penyakit apa? Asam lambung? Enggak sih, saya nggak ada. Gak ada penyakit. Nah, orang ada penyakit yang paling gampang stres, karena bisa kemana-mana. Iya. COVID, hampir semua orang kena COVID mungkin kemarin. Tapi pertanyaan saya, orang gila kena COVID? Ada nggak orang yang kena COVID? Enggak ya. Dia makan di jalanan, tong sampah, ada makanan bekas, dia makan aja. Tapi nggak sakit. Kebayang pikiran ya. Ya. Segala sesuatu itu dari pola pikir. Yang stres itu kan dari pikiran. Dari pikiran itu, dalam badan kita itu kayak gemah ya. Kayak gemah, kalau aduh kita sakit, ya makin sakit, lemah. Semua disuruh stop, pikiran otak kita sakit, dia udah sakit semua. Pada saat kita bilang kita harus lawan, kita lawan. Orang penyakit kanker pada saat sampai stadium 4, pada saat dia belum tahu dia bisa sampai stadium 4. Kok bisa kanker sampai stadium 4? Tapi pada saat setelah dia tahu, atau yang stadium 1 dikasih tahu sama dokter, nggak lama dia meninggal. Kok dia bisa sampai stadium 4? Karena pada saat dikasih tahu kita nggak bisa terima. Pada saat kita nggak bisa terima, seluruh antibodi kita turun. Ya kan? Kenapa orang bisa sampai stadium 4 ya? Kan dia nggak tahu, tapi bisa sampai stadium 4 karena dia nggak tahu, pikirannya dia sehat. Kalau Om, gimana caranya juga Om banyak karyawan gitu ya? Gimana sih caranya Om memastikan kalau semua karyawan di EKA itu mematuhi standar operasional perusahaan yang berlaku gitu, dan juga tidak hanya melakukan fraud gitu, banyak melakukan tindak kecurangan gitu. Gimana cara Om memastikan semuanya itu? Balik lagi kadang-kadang kalau kayak gitu kepada manusianya lagi. Iya. Ya kan? Kita mau naruh CCTV, mau naruh apa itu pun cuma. Kadang-kadang kita coba membangun aja gitu. Membangun dalam arti kadang-kadang coba bisa nggak kita bersama dulu. Kita kasih tahu pada waktu COVID begini, itu tuh darah-darah dulu. Ya kan? Nah pada saat kayak sekarang rame, kadang-kadang nih rame. Kita kan sebenarnya buka sejak COVID itu dari jam 10 sampai jam 9. Tapi kalau misalnya kayak hari Minggu pada saat ini kan belakang udah mulai ramai lagi. Iya. Kita istirahatin karena kita punya kondisinya. Kalau ada pesta, kita istirahat. Pada saat istirahat kita coba bersama mereka kan kadang-kadang pada jam istirahat suka jajan. Jajan apa sih jajan bakso? Kadang-kadang saya suka panggil, oke tukang bakso di jalanan, terus saya panggil langsung ke rumah. Oh. Iya kan? Jadi, ayo makan. Iya kan? Lu kan suka jajan ini. Sambil itu kan kita juga bantu orang yang tukang jualan UMKM. Kita panggil masuk ke sini, yaudah, bang, tuh. Kadang-kadang jangan belum mabok. Ya kita coba membangun aja kan satu keluarga dan lucu. Kadang-kadang kita coba bercanda. Tapi semua itu balik lagi kan ke manusia masing-masing. Iya. Iya kan?